Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik, pagi hari ini kita berjumpa di pelajaran PJO ya. Setelah kemarin tidak berjumpa karena libur, pagi hari ini kita berjumpa di bab 10 tentang salah satu olahraga air ya. Jadi ada beberapa olahraga air, kita akan bahas salah satunya ya. Tapi sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan bahas tentang salah satu olahraga air ya. Olahraganya apa? Yaitu renang atau berenang ya. Sedikit pengetahuan saja bahwa ada beberapa olahraga air ya. Ada renang, lompat indah atau loncat indah, ada ski ya, ada lomba mendayung ya atau kapal naga yang sering mungkin di Palembang, di Sungai Musia itu yang sering, dan ada polo air juga atau bola tangan tapi di air, banyak sekali. Tapi di sini kita akan membahas tentang yang sangat familiar atau sangat digemari oleh banyak orang, yaitu renang ya. Renang adalah salah satu olahraga air yang sangat baik untuk kebugaran, untuk menambah tinggi badan, menguatkan jantung, peredaran darah ya. Dan karena renang sendiri menggerakkan seluruh bagian tubuh kita ya, maka dari itu sangat bagus sekali untuk kebugaran terutama ya. Renang adalah salah satu olahraga yang seru dan menyenangkan. Oleh karena itu mari kita kuasai cara berenang agar kita bisa leluasa main di dalam air ya. Jadi renang ini adalah salah satu olahraga favorit banyak orang ya. Dan ada beberapa teknik dalam berenang, ada jenis gaya dalam berenang ya. Untuk pengetahuan ada gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Itu yang sering sekali ada ya. Jadi ada 4 tadi, itu untuk pengetahuan saja untuk kalian. Dan renang gaya dada ya, di sini kita akan bahas tentang renang gaya dada. Terdiri dari yang pertama adalah meluncur, habis itu gerakan tangan, habis itu gerakan kaki. Setelah bisa meluncur, kita belajar gerakan tangan dan gerakan kaki. Setelah duanya itu sudah bisa, lalu kita kombinasikan atau koordinasi gerak tangan dan kaki. Jadi kita gabungkan antara gerakan tangan dan kaki dan meluncur tadi. Setelah sudah bisa, kita baru belajar tentang pengambilan nafas ya, dan melakukan renang gaya dada. Setelah semuanya bisa, baru kita melakukan renang gaya dada. Itu tadi adalah urut-urutannya yang kalian bisa baca juga di buku elektronik kalian halaman 103. Lanjut. Yang pertama adalah meluncur. Gerak meluncur adalah salah satu gerakan dasar dalam berenang. Gerakan meluncur dapat membantu keseimbangan. Untuk mengingat kembali tentang cara meluncur, berikut adalah caranya ya. Jadi gerakan meluncur ini adalah basic ya, gerakan awal yang harus dilatih sebelum kita bisa berenang ya. Ini untuk pemula terutama, kalau yang udah pinter sih nggak harus ya, begitu. Caranya adalah berdiri tegak di tepi kolam, angkat tangan sejajar lurus dengan kepala, lengan menempel di telinga dan ibu jari saling berkaitan, salah satu kaki menempel pada dinding kolam dan ditekuk. Tolakkan kedua kaki ke dinding sekuat-kuatnya secara bersama-sama. Ketika meluncur, diamkan tangan dan kaki, biarkan badan mengapung di air dan tahan nafas beberapa saat. Lakukan gerakan ini beberapa kali. Jadi bisa dilihat di pada gambar 10.1 ya. Jadi posisi tangan, posisi kaki ya bisa dilihat. Dan mungkin anak-anak bisa membayangkan juga, oh seperti ini gerakannya, seperti itu. Ya, itu adalah gerakan pertama. Jika sudah bisa meluncur, kita akan lanjut di B, yaitu gerakan tangan. Tangan adalah salah satu bagian tubuh terpenting dalam berenang. Gerakan tangan dapat membantu untuk dapat bergerak
dalam air. Selain itu, gerakan tangan berguna untuk menjaga keseimbangan. Untuk melatih gerakan tangan sebaiknya dilakukan di kolam setinggi dada. Cara menggerakkan tangan adalah sebagai berikut, ya. Jadi gerakan tangan ini bisa dibantu oleh orang tua atau teman, ya, untuk memegangi kaki kita dan luruskan kedua tangan dengan jari rapat, kedua telapak tangan menghadap ke bawah. Gerakkan tangan kanan ke samping kanan dan tangan kiri ke samping kiri. Tariklah kedua tangan membentuk siku di bawah perut. Setelah itu tarik kembali ke depan, ulangi gerakan tersebut. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar, jika pada renang gaya dada itu untuk melatih tangan itu harus ada yang membantu, ya, untuk memegangi tangan kita, memegangi kaki kita, maksud Bapak, ada yang pegang kaki kita, terus kita mencoba mengapung di air dan awalnya kita luruskan tangan kita, terus kita tarik, ya, kita tarik ke belakang sambil kita kayak apa ya, kita meraih sesuatu, terus kita tarik itu untuk menggerakkan badan kita ke depan, ya, seperti itu. Jadi tangan ini berguna untuk mendorong badan kita ke depan dengan cara diluruskan, terus kita ayunkan ke belakang agar badan kita ke depan, bergerak ke depan, seperti itu, ya, bersama-sama. Jadi kita rapatkan dulu, lurus ke depan sejajar dengan air, terus kita tarik bersama-sama kedua tangan kita ke belakang seperti mendorong air, ya, seperti itu, ya. Bisa juga dengan kaki dikasih pelampung, ya, bisa. Banyak, ada pelampung, ada bisa ban, ya, alat pelampung atau membantu untuk berlatih itu banyak sekali. Yang C adalah gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada dapat dilatih di pinggir kolam. Cara menggerakkan kaki pada gaya dada adalah sebagai berikut, ya. Seperti pada gambar, ya. Jadi yang pertama kita lurus sambil berpegangan pada besi di pinggir kolam. Lurus badan kita, terus kita tarik kedua kaki kita ke depan, ya, membentuk seperti kaki katak, ya. Terus kita dorong lagi ke belakang, ya, seperti kita apa ya, mendorong badan kita ke depan dengan cara kita kayak kaki kita seperti katak bergerak, ya, seperti katak berenang, ya. Karena gaya dada ini sama dengan disebut juga atau sering orang bilang itu gaya katak. Jadi jika renang gaya katak sama dengan, ya, renang gaya dada. Renang gaya dada dan gaya katak itu sama, ya. Jadi seperti katak berenang itu gampangnya. Jadi jika kalian tahu katak berenang seperti apa, ya, seperti itulah gerakan dalam renang gaya dada. Dan satu hal lagi, kenapa renang ini memang sulit untuk kita jelaskan, karena memang seharusnya untuk olahraga renang sendiri ini memang lebih mudah untuk langsung dipraktekkan, ya. Jadi ada contohnya, anak menirukan, tapi karena kendala, ya, dan saat ini lagi musim pandemi, jadi sebisa mungkin anak-anak bisa belajar dari apa yang Bapak jelaskan dan dari apa yang ada di buku. Setelah itu adalah D, koordinasi gerak tangan dan kaki. Jika tadi sudah tahu gerakan tangan, gerakan kaki, kita gabungkan, ya. Di sini anak-anak bisa melihat gambar yang di atas, ada 3 anak, ya. Gambar yang pertama itu adalah posisi awal, ya, anak-anak bisa membayangkan. Dan yang kedua itu kaki yang menempel di dinding itu kita mendorong sekuat tenaga ke depan sampai gerakan meluncur, ya. Setelah itu ayunkan kedua tangan kita ke belakang untuk mengayunkan badan kita ke depan. Setelah tadi posisi awal dibantu dengan didorong dengan kaki mendorong di dinding, setelah sudah meluncur kita menggerakkan badan kita ke depan dengan cara kedua tangan tadi ditarik ke belakang dan kedua kaki juga kayak mendorong ke depan, ya, seperti pada gambar di bawah ini, ya. Jadi memang
sulit jika cuma Bapak menjelaskan, tapi nanti minggu depan Bapak akan kasih gerakannya seperti apa sih. Bapak akan coba kasih videonya, video dari gerakan dada ini. Jadi sementara untuk pagi hari ini kalian sedikit ada bayangan, oh setelah latihan ini, setelah latihan meluncur kita harus latihan gerakan tangan. Setelah latihan gerakan tangan kita latihan gerakan kaki. Setelah latihan gerakan kaki kita gabungkan. Jadi di sini Bapak harap kalian tahu urutan-urutannya ya, gerakannya seperti apa. Jika sudah bisa sampai menggabungkan tadi atau koordinasi, kalian belajar mengambil nafas. Pengambilan nafas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan kanan, kemudian naikkan kepala sedikit ke atas permukaan air dan langsung mengambil nafas. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Jadi saat kita mendorong badan kita, saat tangan ini ditarik ke belakang untuk menggerakkan badan kita, kita juga menaikkan kepala kita ke permukaan air untuk mengambil nafas ya, dengan cepat ya, mengambil nafas dengan cepat dan santai. Jadi mengambil nafas gak usah cepat dan buru-buru, enggak, itu malah bisa bikin panik ya. Jadi ambil nafas dengan santai dan cepat ya, seperti itu. Ketika kedua tangan dibuka ke samping, kepala dan dagu diangkat ke depan ke permukaan air untuk mengambil nafas. Ketika kedua tangan lurus ke depan, kepala masuk kembali ke dalam air untuk mengeluarkan nafas. Ketika mengambil nafas dengan hidung, maka dikeluarkan melalui hidung. Pengeluaran nafas dilakukan sedikit demi sedikit ya. Jadi jika diambil dengan hidung, nanti kita mengeluarkan juga dari hidung ya, seperti itu. Begitupun kalau kita mengambil nafas dari mulut, juga dikeluarkan melalui mulut secara pelan-pelan, yaitu untuk pengambilan nafasnya. Kapan saat kita mengambil nafas? Tadi saat tangan kita narik ke belakang dan kaki kita lurus ya. Jadi seperti ini, jika tangan kita narik ke belakang, posisi kaki lurus. Jika kaki mendorong ke depan, posisi tangan lurus ya. Dan kita mengambil nafas itu saat tangan kita narik ke belakang, kita tarik ke belakang membentuk ya lingkaran itu gitu. Jadi kedua tangan membentuk lingkaran, itu kita mengambil nafas ya, seperti itu ya. F, melakukan renang gaya dada. Gaya dada atau gaya katak ya, situ sama, gaya dada dan gaya katak itu sama, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan, kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan ya. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan dan kaki. Cara melakukannya adalah sebagai berikut ya. Jadi anak-anak, jika Bapak jelaskan nanti mungkin bingung, tapi anak-anak bisa membayangkan gerakan katak berenang ya. Kalau kalian pernah lihat katak berenang ya, gerakannya seperti itu ya. Nanti minggu depan akan Bapak kasih untuk video gerakannya ya. Gerakan renang gaya dada itu seperti apa sih ya, nanti Bapak akan perlihatkan caranya ya. Yang jelas renang gaya dada ini adalah renang dengan ya, yang dilakukan paling mudah ya. Jadi renang gaya dada ini renang yang paling mudah dilakukan atau dilatih atau dipelajari dibandingkan dengan gaya-gaya yang lain ya. Dan ini masih caranya untuk melakukan gerak renang gaya dada. Bapak nggak akan baca, nanti anak-anak bisa membacanya sendiri, dan lebih jelasnya nanti Bapak akan buatkan video gerakannya seperti apa ya. Jadi kalian juga bisa melihat dan bisa mempelajarinya. Baik, rangkuman, gaya dada disebut juga gaya katak ya. Gerakan renang gaya dada mirip dengan gerakan katak.
Gaya dada memiliki 4 gerakan dasar yang tadi ya, ada meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan mengambil nafas. Dan tadi ada gerakan kombinasi atau koordinasi. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Dalam pelajaran renang pemula belajar gaya dada atau gaya bebas di antara ketiga nomor renang resmi yang diatur Federasi Renang Internasional atau FINA. Perenang gaya dada adalah perenang yang paling lambat. Jadi gerak renang gaya dada itu adalah renang yang paling lambat ya. Yang paling cepat adalah renang gaya bebas. Ya, dan perlu diketahui juga ya, untuk belajar berenang diharuskan di kolam yang dangkal, tidak diwajibkan di kolam dalam ya. Di kolam dalam itu jika sudah mahir ya, diingat itu ya. Baik, untuk tugasnya pagi hari ini anak-anak kerjakan evaluasi bab 10 halaman 110 nomor 1 sampai 10 bagian A, dan kerjakan bagian B nomor 1 sampai 5. Ya, jadi kerjakan evaluasi bab 10 halaman 110 bagian A dan B ditulis di PS dan dikumpul ke sekolah ya, seperti itu. Kerjakan sesuai dengan buku elektronik dan penjelasan dari Bapak. Jika ada kesulitan, segera hubungin ke Bapak, bisa chat atau bisa melalui wali kelas bertanya agar wali kelas menyampaikan ke Bapak. Baik, sekian pembelajaran pagi hari ini. Semoga anak-anak ada bayangan tentang gerakan renang. Oh, renang itu seperti ini. Gayanya ada ini. Dan urutannya gerak dasarnya renang gaya dada itu ini. Renang gaya dada itu sama dengan renang gaya katak. Jadi harapan Bapak kalian sedikit ada bayangan atau tahu tentang renang ya, itu poinnya ya. Baik, demikian pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan salam sehat, salam olahraga, selamat pagi.